saya merasa satu bagian yang harus kita lakukan adalah keep praying. Jangan berhenti berdoa. Betapapun sulit situasi itu nampaknya. Sampai Yesus berkata, besar imanmu. Shalom teman-teman, apa kabar? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya mau berbagi dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nah, kali ini karena bagian ini cukup membutuhkan penjelasan-penjelasan, saya tidak akan membacakan habis, tapi saya akan membaca bagian demi bagian dan coba untuk menafsirkan, menjelaskan kepada Bapak Ibu, dan kita coba untuk mengaplikasikan apa firman Tuhan ini ke kehidupan kita sehari-hari. Matius 15 ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah daerah yang menggambarkan ini luar negeri buat Yesus. Ini bukan daerahnya orang Yahudi. Ini adalah bangsa non-Yahudi yang tidak mengenal Allah Yahweh, bukan Israel dia. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ya, ada seorang perempuan Kanaan dari daerah Tirus Sidon yang bukan Yahudi dan tidak menyembah Yahweh pasti. Datanglah perempuan Kanaan dari daerah situ dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ada anaknya perempuan kerasukan setan sangat menderita. Wajar dipahami begitu, karena orang ini pasti penyembah berhala. Dia bukan penyembah Allah Yahweh. Jadi dia mengalami kerasukan setan. Seperti peribahasa like father, like son, like mother, like daughter, demikianlah keluarga ini. Anaknya dirasuk oleh iblis. Saya menduga karena orang tuanya mungkin tidak mengenal Tuhan. Makanya peristiwa ini terjadi. Oke, ada seorang perempuan Kanaan, anaknya kerasukan setan sangat menderita, datang pada Yesus, bukan orang Yahudi. Tetapi Yesus, 23, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangin Bapak Ibu teman-teman, ada orang lagi sangat susah, menderita, anaknya kerasukan setan, dia penuh dengan pergumulan, penuh pertanyaan, penuh air mata mungkin, penuh dengan keinginan untuk sembuh. Dia pengen anaknya sembuh. Datang sama Yesus. Tapi Yesus dikatakan di sini sama sekali tidak menjawabnya. Jadi dicuekin si perempuan Kanaan, Tirus dan Sidon ini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Teman-teman, peristiwa Yesus yang cuekin, yang ngediemin si ibu perempuan Kanaan ini, di-capture, dipotret oleh murid-muridnya, dan murid-murid merasa, loh, ini Yesus nggak mau nih. Kalau Yesus nggak mau, Yesus ya tegas aja dong. Ini si ibu ini nggak tahu diri nih, Yesus nggak mau. Jadi murid-muridnya speak up, dia bilang, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jelas ya Bapak Ibu teman-teman. 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, loh Bapak Ibu saudara-saudara, pertama Yesus cuek, nggak dijawab. Yang kedua, diprovokasi sama murid-muridnya, "Suruh pergi dong." Yang ketiga, Yesus ngeluarin statement, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bu, ibu orang mana? Kalau ibu orang non-Israel, sorry, aku nggak diutus ke ibu. Ibu kan Tirus Sidon, Kanaan. Ya ibu sono aja. Saya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Nada-nada dari kalimat Yesus ini sangat negatif. Oke. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah aku." Jadi dikacangin, dicuekin. Yang kedua diprovokasi.
Yang ketiga digituin, di apa nih namanya? Dirasiskan gitu ya, dirasisin. Aku ini diutus kepada domisili dan umat Israel. Kamu kan bukan Israel, gitu ya. Udah mengalami 3 hal itu, si ibu ini justru mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Dia nggak menyerah. Dia nggak baper. Dia nggak menolak. Nggak merasa tertolak, nggak ditolak. Dia tetap aja mendekat. Oh, jelas kok, makin dekat dan menyembah. Tuhan tolonglah aku, tapi Yesus menjawab 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Nggak patut. Roti ini buat anak-anak. Masa kasihnya ke anjing? Roti ini bagi orang Israel. Masa dikasihnya ke non-Israel? Nggak patut. Oke? Satu, dia dicuekin. Yang kedua, dia diprovokasi. Yang ketiga, dirasisin. Yang keempat ini, nggak patut mengambil roti disediakan bagi anak, lempar ke anjing. Anjing pada zaman itu budayanya tuh rendah sekali. Binatang yang dianggap sangat rendah. Nggak patut itu. Ngambil makanan yang disediakan bagi anak-anak, lempar ke anjing. Nggak patut. Jelas ya, perempuan ini diidentifikasi sebagai non-Israel dan anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar, memang tidak patut kok. Roti nggak patut buat aku. Roti itu buat Israel. Orang seperti aku ini hanya makan remah-remah. Kalau kita makan roti, beli roti tawar suka ada sisa di bawah. Remah-remahnya. Nah, aku itu makan remahnya aja cukup. Ayat 28, Bapak Ibu, teman-teman. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wah, kalau saya baca ayat ini, di bagian akhir Yesus mengapresiasi iman si ibu. Murid-muridnya bengong semua. Hah? Tadi katanya, kamu cuek. Kamu bilang dia bukan Israel. Kamu bilang dia anjing. Kok sekarang kamu sembuhkan besar imanmu? Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID ini saya merasa salah satu pesan yang ingin saya bagikan, ini ayat firman Tuhan yang lama sekali saya sudah renungkan. Saya merasa satu bagian yang harus kita lakukan adalah keep praying. Kita harus keep praying. Keep praying. Tetaplah berdoa. Jangan berhenti. Saya dengar satu info dari pendeta WP di Surabaya. Dia cerita bahwa GKI Ngagel Surabaya pelayanan misi. Dan di pelayanan misi itu mereka bawain barang-barang buat anak-anak di NTT. Dan ada satu anak, jadi banyak anak-anak tuh terima barang dari gereja ini, dari tim misi ini. Dan satu anak diantaranya menerima kalkulator. Ketika anak itu terima kalkulator, dia nangis. Lalu panitia atau pendeta itu bingung, kok nangis ya anak ini? Apa nggak suka sama hadiahnya? Kalau anaknya didekati ya, dan ditanya, kamu kenapa nangis? Ya, saya nangis karena saya mau masuk SMP dan yang paling saya butuhkan itu adalah kalkulator. 1 tahun saya berdoa. Tahun ini Tuhan jawab. Dia memberikan saya kalkulator. Mujizat masih terjadi. Berdoalah. Saya udah berapa kali di KT87 ini ngomong, saya juga pengen teman-teman vaksin cepet dapet.
Tapi kalaupun enggak, kita tetap berdoa pada Tuhan. Jangan terpengaruh sama berita-berita itu. Tetaplah berdoa. Keep praying. Meskipun Tuhan tampaknya cuek, meskipun Tuhan tampaknya tampak kasar mungkin sama kita, kita rasa kok dia nggak jawab, malah begini, malah begitu. Tapi tetaplah berdoa. Saya bersyukur salah seorang anggota jemaat yang saya layani berangsur-angsur pulih dari COVID-19. Dia kena COVID dan dia juga punya penyakit gagal ginjal, harus cuci darah. Hari Sabtu kemarin saya masih ingat betul, hari Minggu pagi bahkan. Saya masih berdoa karena saya dapat info Bapak ini paru-parunya sudah putih, tinggal 20%. Tapi ini hari Selasa. Udah selang Minggu, Senin, Selasa, 3 hari masih hidup. Saya syukur, puji Tuhan. Tuhan jawab doa kita. Jangan berhenti berdoa. Betapapun sulit situasi itu nampaknya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Sampai Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki." Tuhan memberkati saudara.